saya ialah Mering Ibauding. Saya berasal dari kampung Uma Bawang Barang. Sekarang saya sedang menjawat jawatan penghulu. Saya pemancar Gerbeding, suku Kayan Uma Buluhu, datang dari kampung Long Panai Tutup. Saya telah memegang jawatan pemancar hampir 10 tahun lah. Terima kasih diberi peluang untuk kami duduk membincang tentang Jako Kayan. Jako Kayan ini sangat penting dalam budaya kami suku orang Ulu, yaitu suku Kayan Kenyah. Yang disebut Jako yaitu satu jenis tumbuhan yang ditanamlah, hanya daunnya ditanam selama lebih kurang 6 bulan baru dia sudah cukup besar lah, baru dia ambil punya daun. Lepas itu dia kerat. Ngeret Jako Kuring Kayan, ngeret ya. Sudah itu dijemur. Apabila sudah dijemur, dia diambil mesti disimpan dengan begitu baik, yaitu disimpan dalam buluh lah. Orang kata itu adalah daun Jako ati sayu, sini hatai beleh sayu anlo alam buhan ni buluh yang diambil untuk simpan daun rokok yang telah dikerat itulah. Selepas itu baru diambil daun, itu daun sip, kata Kayan daun sip diambil, bukan dia yang sudah tua, tidak. Daun sip ini yang mula keluar itu rebus dalam air panas, sudah itu digulung atas buluh atau kayu lah, dijemur, barulah dia begitu baik putih, begitu menarik lah orang tengok. Apabila Jako Kayan itu dibungkus, anda lulun Kuring Kayan, pada lulunnya Jako. Cantik rupa dia. Orang yang pakai Jako itu pun sangat suka hati lah. Nunana marung dah na Jako, anda ngerat, anda keledo, ala daun sip, anda ngawan dah lulun na. Tekad hala daun putih lah, awan dah lulun na Jako ni. Lebih cantik
menarik, township itu bagus. Tetapi ada beberapa kawasan di mana di Baram suka untuk mereka dapatkan township. Dia gunakan kan dulu kayak itu daun pisang liar lah, bukan pisang yang kita tanam nih. Itu dia ada pucuk dia. Itu misai kan? Misai lah, misai supaya misai itu. Seperti kayak Baram di Baram itu ulu sedikit lah, dia biasa gunakan itu. Ya yang itu mau sudah tuh dia buang daripada tulang tengah tuh, dia lapit dengan benda-benda yang berat lah, sudah dia halus bagus. Tuh pernah juga dia orang itu gulung dia banyak lah sampai besar ini, panjang ini 3 inci macam lah, supaya tahan lama. Ya. Jadi dua jenis daun ini boleh diguna pakai lah. Kita kayaan sebelah ini Baram ini karena daun sip itu banyak, kebanyakan kita gunakan daun sip lah. Japok ni pihak Naji Tadak ngawantam suku Kayan Kenyah bara halam bara hitam, tanda kita hormat pelawat yang datang rumah panjang lah. Yang pertama yang kita beri jakok, mata jakok, kurintam mata jakok ontai alam selapa anata haunan dah hakai di depan pelawat-pelawat yang datang itu. Ini menunjukkan rasa terhormat kita suku orang Ulu kepada pelawat-pelawat lah. Jako Anna Teguh Hawa, apabila kawin orang buat jako yang dipanggil lepo jako lah. Lepo jako yaitu ini rokok ini digulung-gulung dalam daun tu, sudah itu diikat seperti atap rumah lah. Itulah orang kata lepo jako. Lepo jako ini memang menurut adat suku Kayan dibuat mengikut, sebab kita keturunan Kayan Kenyah ada kelas lah, dah halang jaya, dah halang hipunoma ke. Apabila buat dia punya perkawinan anak orang jaya, mesti buat lepo jako yang dibuat seperti burung kenyalang lah. Jadi dia punya sayap semua jako sebelah-sebelah. Ini menunjukkan apabila Kayan Kenyah ni, apabila dia lihat nih dah marana nih kedah, sebab dia tahu budaya Kayan Kenyah mesti dia begitulah. Juga apabila laki-laki mau pergi kerja ke hutan ke apa, mesti dia bawa jako, dia simpan dalam Kayan kata bukuyau, yaitu buluh, tempat simpan dia punya jako tu. Ini mesti dia bawa untuk jaga, sebab mungkin tidak dapat pulang hari ke, dia tinggal di hutan ke, dan dia sedia ada jako lah, Mrs. Ya. Dan juga menurut budaya kami Kayan, apabila dia pergi petang dah kurin tampah tena kalau ni kedah, oh telo jako ring, telo jako arti dia pergi tanya seorang wanita jenis yang itu,
dia orang tua bawa pergi, itulah dia kata telo jako dah te petang dah, halang telo jako ti. Jadi dia orang yang mak bapak yang mau tanya perempuan tu tadi, dia sedialah, memang mau aja kok, mesti ada itu nunan ngarung Jako ni anjay. Zaman sekarang perkara ini tidak berlaku lah, tapi zaman dulu menurut adat kita, apabila seorang wanita sudah berkenalan dengan seorang laki-laki, dia menjadi jako yang sudah dia bungkus tu, dia sudah lulun tu, tahulah si laki-laki itu hati dia memang ada pada dia lah. Ini syarat orang kita kayaknya bersama dengan budaya sama-sama lah. Jadi ini apabila dia sudah coba dia punya lulun jako itu tadi, dia tahulah. Jadi saya mau buat sikit pendek tentang itu nyurut jako, lulun jako. Nah rudnah lumut lutang jako lirai, lulun kenan bulan ti ngemban lirai. Bulan ini ya, orang perempuan lah, dia anggap dia sebagai bulan, sebagai itu. Nah rudna lumut lutang jako lirai, lulun kenan bulan ti ngemban lirai. Ini satu suku kayan punya itulah. Pelekanan ni di tubuh dah nak nunakan hak karena lah om. Jako kayan ini dia banyak mesej lah dalam kebudayaan kita, dalam adat Islam kita. Saya masih ingat seorang ada 3 mesej penting dalam amalan hidup kayan mengenai dengan rokok tu. Jadi pertama, kalau kita pergi melawat orang kampung lah, seperti saya nih, saya ada separuh hidup saya dalam ini, dalam rokok. Awal tahun 70 saya memang kuat merokok karena semua orang kampung merokok. Tidak ada orang larang, orang yang tidak merokok itu tidak bagus tuh. Memang merokok. Karena kamu tidak hidang rokok kepada orang, itu tidak ramah orang kata. Jadi sudah tuh, zaman sekarang ini sudah datang orang nasihat dari Jabatan Kesehatan, merokok tidak baik untuk kesehatan. Sukar bagi kita berubah. Saya sudah dalam itu. Saya karena saya kerja, sudah jadi guru pada tahun 70. Jadi waktu itu memang hebat orang kaya merokok lah, berkebun rokok, memang sentiasa ada. Jadi sekarang kita tahu lah tidak ada lah, kita beli saja. Jadi mesej pertama rokok ini, kalau kita pergi melawat di satu rumah, misalnya saya dengan kawan saya, hubungan saya lah, saya bersentuh saja, ada 5-6 orang pergi masuk bilik tua kampung kah atau ruai tua kampung kah, jadi dia orang datang, istri tua kampung datang bawa rokok di ruai hidang. Biasanya kalau dia sudah kenal kita, tapi lama kita jumpa kan, kalau contohnya dalam satu rombongan itu saya sebagai guru besar lah, dia anggap dia hormat lah. Lagipun mungkin ada perhubungan kita, keluarga kita lama kita jumpa. Jadi biasanya
istri tu kampung tu dia golong apa nama tu, rokok tu, dia golong rokok. Jadi dia beri kepada ketua lah. Kalau kita dalam peringkat saya guru besar, ada orang-orang muda kampung ikut, dia beri saya sejak dulu. Saya hisap rokok, jadi yang lain tu dia hidang kepada orang ramai lah. Ini tanda satu hormat lah mengenai dengan mesej rokok tu. Yang keduanya, rokok ini susah, tidak ada apa nama tu, tidak ada yang pandai tidak kirim mesej lah, tidak yang ada pandai bersurat. Dia kirim rokok kepada, kalau seorang perempuan tu ada minat dengan saya, karena rokok ini selalu cerita mengenai dengan lelaki dan perempuan, ada kaitan dia untuk masa depan mereka, rokok. Jadi perempuan itu mau cakap dengan saya pun malu dia, karena suka untuk bertemu bah. Kalau bertemu pun ada kawan dia banyak, ada kawan dia datang, susah mau. Okey, saya beri yang satu praktikal betul bagi saya lah. Mungkin kurang lebih begitu juga orang lain. Kalau perempuan itu minat tengok saya, karena saya bujang juga. Saya bujang, masa kita guru dulu kan, bujang. Dia sediakan rokok, dia buat hiasan bagus. Jadi satu batang rokok tu dia buat daun dia, golong daun dia bagus-bagus, dia buat hiasan. Kalau kita guru di tempat itu, dia suruh orang hantar atau anak sekolah kah, dia hantar simpan dalam beg. Kamu hantar ni dengan cikgu, beritahu saya beri. Datang beri, saya tengok budak perempuan, budak yang hantar tu beritahu, ini sini yang beri untuk kamu cikgu. So ambil tengok, fikir-fikir. Memang kita tahu mesej hati dia lah. Dia mau, sama ada kita ada minat dengan dia, okey. Kalau tidak pun tiada hal. Yang ketiga dia, satu yang paling penting, yang apa nama, wajib bagi dia lah, yang mendesak dalam hati. Dalam hati perempuan itu, dia terlalu suka. Dia golong rokok tu bagus, ambilkan rambut dia, ikat dengan rokok, suruh orang datang, wakil datang yang dia percaya lah, hantar kepada kita. Dihantar, apabila kita tengok mesej yang begitu, arti dia tidak ragu-ragu kalau kita mau dia. Itu yang 3 mesej penting. Yang mesej umum dia itu memang apabila tetamu datang ke rumah, memang itulah bahan utama kita hidang kepada orang. Dulu kita tidak ada minum kopi, memang tidak ada kopi lah. Jarang, kalau saya dah 60 lebih tahun 60 lebih, jarang orang minum kopi lah. Yang kebanyakan jarang, kalau hidang tu adalah papa tua tu, tapi bukan senang buat itu, yang sudah standby itu adalah okey, hanya waktu perayaan saja lah mau buat tu. Rokok inilah mesej yang ada dalam masyarakat kita Kayan. Jadi kita faham, kita begitu senang hati kalau tidak ada apa yang dimakan pun ya beri hidangan rokok, itu dah okey lah, karena kita tahu iri hati dia, isi hati dia. Rokok tu kalau
pergi dalam hutan, kalau kita luka pun dia ambil rokok tu, dia kasih basah sikit, balut dengan itu luka tu. Memang itu macam penghulu. Kalau kamu luka kena apakah? Kalau ada darah, ambil rokok tu, anda nyila aku di do, anda kain orang ngap karena jadi ubat dia dah supaya ada luka itu tidak berdarah kena jakok lan hati deh. Saya ini memang kuat jalan dalam hutan. Saya punya bapak, dia buat sugi, sugi dia apabila sudah makan sugi itu tidak kurang bisa, dia simpan di telinga, ada di lubang ini. Ya. Kalau pergi dalam hutan, guna betul tuh. Kalau ini apa nama? Disis, hatak ada itu. Kita basah, gosok sana, ya terus jatuh. Itu bisa betul tuh, sudah selalu saya pakai itu, pakai tembakau nih. Kita khasnya kita kayak nama bulubuh lah. Yang selalu datang minta jako adalah suku Penan dan suku Kelabit. Dia datang mau beli jako, kita bagi dia jako, dia bagi kita itu ketipai kentam awin hak punannya nak ketipai dah tamuk dah jako. Jadi macam tukar itu macam lah. Memang itu suku kita kain Kenyah selalu pegang kepada itulah. Sekarang a little bit change already. That type of business, that type of the tuan is no more. Bagi saya lah, keluarga saya, bapak saya, kalau selalu awal pagi dia bawa saya pergi jalan untuk ikut dia jaga mudi perahu. Kamu merokok dulu, baru kamu tidak ngantuk. Tidak, saya mau. Kita budak kecil mana mau tuh. Mungkin kita tahu orang lain lah. Bagi saya tidak mau. Pergi saja, saya ikut dia. Pergi dalam perahu, jaga mudi perahu, pergi jalan lah. Sebab itu satu cara hidup kita ni lah. Najako ini juga, kalau kamu najako dia kasih lari nyamuk tuh. Itu yang satu guna dia juga. Kalau rokok itu tidak ada halangan dari segi kesehatan kita, saya pikir tidak ada masalah merokok, Pak. Karena ada kebaikan dia. Kita merokok, kalau kita yang di pedalaman merokok ini, kita pergi tembak, bukan? Saya selalu ikut abang saya. Tengok merokok, dia tengok angin. Kalau angin pergi ke depan, tidak dia mau jalan sana, dia mau pergi macam. Apa sebab? Angin pergi depan, binatang payah apa kan dulu dia lari, bawa kita. Jadi terpaksa dia alih jalan dia supaya angin tidak dulu pergi, supaya binatang itu tidak lari. Karena binatang seperti payah, seperti babi ini sensitif betul, kena bau manusia tu, memang dia lari. Jadi itu satu kebaikan dia. Yang kedua, kebaikannya kita pergi kerja. Kalau kita pergi nabau tuh, berumput, pagi-pagi, kan main nyamuk datang. Panas telinga kena tuh. Jadi, bisa merokok lah. Putih saja. Kalau kita gotong royong ada 10 orang tuh. 10 orang itu merokok, Pak. Jadi, merokok memang nyamuk tuh lari lah. Kena bau asap rokok tu. Apabila saya banding dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah agak berubah lah. Kita sudah dengar orang melarang jangan merokok, tapi menurut kita suku Kayan, Jako Kayan ini adalah sebagai satu budaya lah. Sebab saya kata tadi, apabila ada pelawat datang ke rumah panjang, apabila dia sudah masuk, dia duduk, memang jako yang dihantar dulu, jako dia bagi. Jadi bagi saya, walaupun kita tidak
ikut budaya itu, tetapi ada satu yang sangat penting. Kita apabila anak kita orang Maran kawin, mesti dia buat lepo jako. Yang ini bagi pandangan saya seharusnya kita peganglah, jangan kita buang dia, sebab itu budaya kita. Kalau anak laki kamu kawin dengan satu perempuan, walaupun dia datang dari kampung lain atau suku lain, mesti kita buat ini adat buat lepo jako lah, sebab ini ada budaya kita. Apabila orang ramai datang dalam waktu hari perkawinan itu, orang tengok, dia tahu itu lepo jako adalah orang Maran yang dapat buat itu. Mungkin dia buat 2 atau 3 lepau lah. Lepo jako itu melambangkan dia akan mendirikan rumah tangga dia masa depan lah. Yang dia buat itu burung kenyalang tuh, jako dia punya itu semua, itu menunjuk dia punya keturunan lah, dia keturunan Maran, dia pun Uma dan sebagainya. Bagi saya kita jangan lenyapkan ini, sebab itu budaya kita. Saya betul-betul harap kita suku Kayan, apabila saya lihat banyak yang akan hilang lah tentang budaya kita lah. Kalau kita mesti, we have to keep up to our that's one lah. We have to build supaya anak generasi muda itu jangan hilang tentang inilah. Nanti alang kenap kuilah, aku ngenap kalau melok kata ni for the younger generation to see and look at our budaya lah. Oleh kerana merokok ini adalah satu amalan budaya, ada Islam dari dulu. Hanya atas alasan kesihatan, dari Jabatan Kesihatan mengatakan merokok tidak bagus. Merokok ini menjejaskan kesihatan hidup kita. Walau bagaimanapun begitu, sampai hari ini tiada siapa yang boleh melarang orang. Walaupun kita melipat ganda harga rokok, masih juga orang yang mau merokok tu. Jadi bagi saya lah, kita kena hormat dasar-dasar kerjaan untuk melarang merokok tu. Seperti kata pemasar tadi, dari segi budaya kita hanya boleh tunjuk dia dalam secara secara kebudayaan kita lah, dalam adat kita, waktu itu saja. Waktu kalau majlis perkawinan, kalau orang Maran atau orang Jaya, dia kena dulu wajib membuat itu. Jadi sekarang pun kalau kita lihat dalam buku adat, kita ada cerita juga mengenai dengan rumah jako tu. Jadi kita kekalkan begitu rumah jako tu dalam adat budaya perkawinan, pertunangan kita sebagai orang Kayan. Ini satu simbol orang itu, kalau dia keturunan ini, keturunan itu, dia layak buat begitu, okey lah, buatlah. Dia tidak menjejaskan kehidupan manusia hanya itu memperkayakan budaya kita saja, mengekalkan cara kita, budaya kita dalam masyarakat kita lah. To end up, I would like to thank pegawai dalam perpustakaan inilah. I would like to thank Temenggung Uso, and I leave my request. I really want
kalau siapa yang dapat mencatatkan ini buat dalam buku adat kita supaya ianya kita dapat lengkap untuk generasi muda masa depan lah. Sebab ini adalah satu budaya seperti yang saya kata awal tadi, apabila ada pernikahan itu perkawinan tu suku Kayan Kenyah ini dia buat lepo je kok itu. So I really like and request, thanks Temenggung also, if possible try to put it up in writing lah, black and white, so it become our dalam buku adat kita lah. Itu saja. Terima kasih. Saya pesuk Alam Festival Sarawakiana 2020G. Jangan lupa sertai kami di dalam segmen persembahan kebudayaan Sarawak secara virtual di FB dan YouTube Pustaka Negeri Sarawak pada 27 hari bulan 9 2021 pukul 3 petang. Jumpa anda di sana.